Saat ini kita akan bersama-sama belajar tidak hanya dari aspek digital marketing fundamental saja, tapi juga dari sisi tools dan implementasinya. Dan jangan khawatir, nanti akan ada sesi diskusi. Semua boleh menyampaikan pertanyaan dalam waktu yang tersedia, boleh melalui kolom chat Zoom meeting kita hari ini, ataupun juga nanti mengangkat tangan menyampaikan pertanyaan. Dan sesuai janji kami, yang akan berbagi banyak informasi terkait tema hari ini, beliau adalah owner dari Kiswah Store, Muslim Lifestyle, kiosdakwah.com. Beliau adalah juga owner dari Kiswah Artwork, Muslim Artwork Store, kaligrafi.store. Beliau juga seorang founder dari ngajikitab.id. Dan beliau adalah Digital Marketing and Product Manager 1000 Santri Digital Pesantren Go Digital PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan penuh semangat, saya mohon tepuk tangannya untuk narasumber kita hari ini. Kita sambut Bapak Ibnu Utama Arif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita coba yel-yelnya dulu ya Pak ya. Kalau di Telkom tuh semangat pagi gitu Pak. Nah, nanti ada tambahannya nih. Semangat santri. Nah kira-kira belakangnya apa Pak? NKRI harga mati aja kali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat santri. Harga mati. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, yang sama-sama kita hormati ya, saya hormati juga Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, selaku PKJ Sekda Jawa Timur, Ketua Umum OPOP Jawa Timur, kemudian Bapak Budi Hanoto Pak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, kemudian Bapak Harmanta ya, Deputi KPW BI Jawa Timur, Bapak Bandu, Deputi KPW BI Jawa Timur, kemudian Sekjen OPOP, Gus Gofirin, ternyata udah ada di grup kita, baru kenalan. Dan para santri, juga perwakilan pesantren yang jauh-jauh hadir ke sini, insya Allah ada berkah dan manfaat yang bisa kalian ambil untuk implementasi di pesantren sekalian. Oke, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi hari ini, saya senang sekali berjumpa dengan santri-santri sekalian, calon-calon santri Digipreneur Pak. Jadi tahun depan Indonesia pemimpinnya udah dari kalangan santri nih Pak ya. Amin, insya Allah. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat perhatian dari beliau dan juga syafaat di yaumil mahsyar. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bank Indonesia dan juga dari OPOP Jawa Timur yang sudah mengundang kami ya untuk bisa jadi trainer. Nanti insya Allah ada pelatihan membuat website juga Pak. Makanya aku cerita singkat aja berdasarkan pengalaman yang sudah aku jalani di Telkom Indonesia. Oke, next. Perkenalkan saya Ibnu Arif, Digital Marketing Pesantren Go Digital, dan juga Product Manager dari Digital Talent, khususnya para santri di 1000 Santri Digital. Ini angka-angka 1000 lagi musim nih Pak nih. Karena saya mengambil kalimatnya, al-istiqomah khairu min alfi karomah. Saya ngambil alfinya nih Pak, 1000 karomah. Tepuk tangan mudah-mudahan buat santri dapat berkahnya ya. Amin. Nah kemudian saya juga punya bisnis kecil Pak, warung-warung kecil lah, biasalah bikin kaligrafi. Saya dulu suka nulis kaligrafi Pak, walaupun bukan santri. Dulu pernah mondok, cuma sebentar doang. Jadi nggak kuat. Saya punya bikin bisnis kaligrafi dosor. Kemudian saya juga lagi mendirikan platform ngaji kitab ya.
Jadi khusus untuk teman-teman orang-orang kantor yang sibuk kerja gitu, mau ngaji itu juga bisa nanti lewat platform ngajikitab.id. Gitu. Silakan kalau mau follow Instagram atau LinkedIn silakan ya. Oke, next. Nah, saya mau ngajak teman-teman membayangkan sebelum digital nih. Masih ingat gak sih cara masarin produk sebelum ada cara digital? Kebayang gak? Next. Nah, dulu kan sering nih Pak nih nyebar-nyebarin poster gitu ya. Jadi Spider-Man, kemudian di media cetak, di pasar-pasar juga masih ada yang gelar ya. Kemudian cetak digital print berlanjak mulai langsung ke televisi dan juga ke media radio. Dan sekarang cukup kuat, kenceng banget, sudah mulai digital. Sudah banyak marketplace, sudah banyak e-commerce, apalagi juga sosial media ya. Dan juga UCNC yang jualannya gampang, jadi semua orang bisa digital. Jadi siap nggak siap, terima nggak terima, digitalisasi itu sudah mulai merambah. Selamat jalan Pak Sekda, Pak Wahyu. Semoga menjadi manfaat ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Next. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Agama, kita ada 30.000 pesantren. Ini bisa bertambah ya seiring waktu dan juga 14,73% potensi agrobisnis. Kemudian 13,55% dari potensi koperasi dan UMKM, dan ada 4.173.000 atau ini bisa bertambah. Ini potensi ini cukup kuat untuk negara kita, Indonesia, yang bisa menumbuhkan talenta-talenta digital. Apalagi terkait OPOP Jawa Timur, ini butuh sekali yang namanya talenta-talenta digital untuk mengembangkan produknya khususnya di digital marketing. Next. Oke, kalau kita lihat dari dataportal.com, di share of web traffic by device, itu di smartphone cukup kuat ya, 62,76%. Kemudian engagement dengan digital marketing, itu juga sama, 67,5% itu banyak yang cari produk lewat online, lewat toko online, lewat marketplace, lewat macam-macam sosial media. Dan berdasarkan weekly online shopping dan aktivitas dari dari teman-teman yang suka belanja ya, itu 60,6%, cukup kuat juga terhadap mereka melayani dan juga menjual produk-produknya dengan secara online atau digital. Nah, secara overview, secara consumer goods overview ke e-commerce di 158,6 million. Nah, itu cukup powerful kalau zaman sekarang belanja itu nggak perlu ribet. Sekarang lebih mudah dan lebih cepat. Next. Apa dan kenapa sih harus digital marketing? Nah, ada 4. Kenapa harus digital marketing? Pertama, salah satunya adalah dapat diterapkan untuk semua bisnis, semua jenis bisnis. Dari mulai kuliner, fashion, kemudian apa lagi. Banyak ya, kita lihat sekarang sudah mulai banyak nih jualan walaupun masih pada merintis gitu, ini cukup kuat. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan jumlah pendapatan secara kontinu. Yang dulu kita buka warung, ketika dapat uang, nggak bisa nerus lagi karena modalnya kepake. Dan kalau di digital marketing, kapanpun bisa jualan. Kemudian yang ketiga, mudah implementasinya. Dengan semua gadget, punya konektivitas, internet, itu udah bisa langsung jualan. Nah, keempat, mampu membantu dan membangun bisnis yang dimiliki serta menghidupkan ekosistem digital. Misal teman-teman punya produk nih di pesantren. Nah, teman-teman pasti udah kepikiran dong,
ini enak nih kalau dijual nih. Langsung teman-teman ambil smartphone, registrasi di mana, entah itu di marketplace, nanti bisa langsung jual. Nah itu cukup kuat di 4 poin dari kenapa harus digital marketing. Jadi adalah usaha pemasaran produk dengan memanfaatkan media digital serta jaringan koneksi internet. Lanjut. Apa sih dampaknya dari digital marketing? Nah kalau di kondisi saat ini ada 6 dampak nih yang kalau bisa dilihat dari mulai hemat anggaran, kemudian muncul nih ide-ide bisnis baru nih yang tadinya nggak kepikiran langsung bikin ide bisnis baru. Nah ada lagi dampaknya juga kolaborasi. Setiap yang punya bisnis A dengan bisnis B, kita join yuk, kita kolaborasi. Nah itu memunculkan dampak baru tuh terhadap digital marketing. Kemudian talenta-talenta digital pun juga banyak nih bermunculan. Kalau dilihat di sosial media ya, di Instagram, di TikTok, itu mereka selalu buat konten-konten untuk memasarkan produk-produknya. Karena salah satu cara yang paling mudah saat ini adalah dengan menggunakan sosial media. Nah, yang kelima lebih mudah dan cepat. Dan kita berharap dengan hadirnya digital marketing, ekonomi bisa tumbuh dan semakin baik. Bagaimana memulai transformasinya? Nah kita mulai biasakan nih, culture digitalnya dalam setiap bisnis atau dengan strategi bisnis kalian. Jadi mulai dari produksi, kemudian juga pembayaran. Saat ini juga BI kan sudah ada kris ya, pembayarannya langsung scan, langsung masuk nomor akun, dompet digital, itu bisa memudahkan transaksi atau menggunakan transfer bank dan lain sebagainya. Kemudian memberikan perhatian kepada karyawan dan juga pengguna atau calon pengguna. Jadi tidak hanya digital semata-mata untuk mencari value aja ya, tapi tetap juga membangun chemistry dengan calon pengguna ataupun juga dengan karyawan. Harus dijagalah hubungan baiknya supaya tetap berjalan terus. Yang ketiga, selalu berproses sesuai kebutuhan dalam apapun dengan inovasi. Jadi ketika ada sesuatu yang menjadi problem dalam setiap bisnis di masyarakat, kita harus paham nih, kita harus buat inovasi yang bisa menjadikan solusi dengan teknologi digital. Dan yang keempat, mampu beradaptasi dengan teknologi dalam prosesnya. Kalau dulu zaman sebelum ada digital, itu ketika ada gangguan dalam sebuah produk, layanannya itu harus telepon dulu tuh ke customer service ya. Halo Pak, gangguan nih Pak, ada masalah ini Pak. Nah sekarang udah berubah, transformasi digital sudah menggunakan chat, dengan chatbot ya. Biasa kadang kita ada gangguan, langsung chat, nanti ada yang bales, padahal itu sudah kita set up untuk tools digitalnya supaya lebih efisiensi dan lebih efektif. Dan terakhir ada data analitik. Teman-teman harus memiliki kemampuan nih untuk menganalisis data karena semua yang berproses tadi datanya harus kita dapatkan dan harus kita implementasikan supaya berkesinambungan. Next. Bagaimana sih prosesnya dan apa saja strateginya? Nah, ini kalau bicara proses di sebelah kiri kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi di sebelah kiri ada produk, kemudian ada audiensnya ya, di tengah itu tools digital yang kondisinya sekarang sedang happening nih. Di sebelah kiri itu berdasarkan dari klasifikasi konten yang mau kita bangun dan menggunakan data yang kita punya dari geografi, demografi, kebiasaan, dan juga peminatan. Nah, dari konten itu kita akan buat nih goalnya, tujuannya apa teman-teman. Jadi bisnis itu ada tujuannya supaya produknya itu tetap continue ya, maksudnya enggak jual satu kali selesai, enggak, terus ada kesinambungan. Makanya harus ada ditentukan goalnya gitu. Kemudian strateginya, kita punya yang pertama website, landing page, yang insya Allah nanti kita akan coba buat setelah ini.
kemudian ada SEO dan SEM, Search Engine Optimization, dan juga Search Engine Marketing. Dan juga ada email blast, content copywriting, juga Google My Business, social media, dan juga channel ataupun Unified Communication and Collaboration, Messenger lah ya, atau WhatsApp atau Telegram dan lain sebagainya. Next. Mulainya dari mana sih? Kita mulai dari tentukan target pasar dan pilihan produknya dulu nih. Kalau teman-teman baru memulai bisnis di dunia digital, teman-teman bisa tentukan dulu nih, target pasarnya siapa sih? Saya mau jual produk fashion, misalkan mengenai hijab atau mengenai gamis lah ya, fashion. Nah, ibu-ibu atau teman-teman santri ini mesti tentuin dulu marketnya siapa, pembelinya, penggunanya ibu-ibu atau remaja. Itu bisa dilihat dari data yang didapat, kemudian dianalisis ya kebutuhannya. Kemudian pilih produk yang jadi solusi terbaik. Jadi ketika kita memasarkan sebuah produk, diharapkan itu menjadi solusi buat si pengguna. Jangan sampai malah jadi problem lagi. Dan kita perlu alatnya juga, yaitu menggunakan website atau landing page, atau juga marketplace ya, atau juga e-commerce dan marketplace yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau semua pasar. Dan yang keempat, mesti dibangun juga nih media sosialnya dan juga email serta channel untuk messenger UCNC-nya. Itu perlu juga supaya komunikasinya terbangun dengan si calon pembeli ataupun juga customer-nya. Dan yang terakhir, gunakan SEO, SEM, Ads, dan juga platform bisnis. Itu juga penting ya bagi teman-teman untuk mempelajari SEO dan perangkat digital lainnya. Next. Pada proses untuk mencari kebutuhan, ini ada beberapa metode riset market yang nanti teman-teman bisa lakukan nih. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan survei dulu nih. Survei dulu, observasi dulu ke pasar, gimana sih, apa sih kesukaannya, harganya berapa sih yang pantas, kemudian model belinya gimana, itu perlu diriset dan juga observasi. Kemudian survei dan observasi, Kemudian ada wawancara juga nih, teman-teman perlu nih datang ke calon pembelinya, diwawancara aja ngobrol, by video call, melalui Zoom, datang langsung ke tempat. Misal kalau untuk jual pakan ternak, itu gimana sih? Ngobrol aja, tanya. Kebutuhannya apa, problemnya apa, masalahnya apa, semua digali. Dan ada tes di lapangan. Sesekali kalau produk udah jadi, coba tes ke lapangan di pasar. Nih produk udah jadi nih, kita coba testing jual di pasar. Seberapa kuat sih sama produk saya nih, ada yang mau beli nggak sih? Nah kalau udah ada yang mau beli, jangan berhenti, tetap digali lagi. Kira-kira yang nyaman dan bisa dibeli dengan mudah itu seperti apa. Dan memantau netizen atau warganet ya, yang sering online. Nah itu kebiasaannya ngapain sih mereka kalau beli itu, kalau order sukanya apa sih? Harus ada promo kah? Harus ada gimmick kah? Itu bisa dimodifikasi setelah kalian udah dapat nih data dari riset market yang sudah dijalanin. Nah, menerapkan riset pasar yang tepat, ini juga ada 4 nih. Jadi tentukan dulu nih tujuan dan rumusan masalah. Jadi kalau mau buka bisnis layanan untuk kebersihan rumah, itu mesti ditentuin tuh. Gimana ngerumusin masalahnya untuk menjadi solusi buat penggunanya. Lanjut ke pilih metode penelitian yang tepat supaya enggak menghabiskan waktu, energi, tenaga dan juga cost ya. Jadi perlu dipilih nih yang paling enak tuh seperti apa ya risetnya, harus online kah, harus offline kah, itu perlu dipikirin supaya enggak menghabiskan waktu, energi, biaya dan lain sebagainya. Rancang dan siapkan kuesioner. Nah teman-teman bisa rancang nih dari sebelum meluncurkan sebuah produk. Kita kasih pertanyaan dulu nih, kalau punya grup gitu ya, punya komunitas, coba tanya, buat pertanyaan yang sekiranya terkait dengan produk dan juga bisnis kalian. Dan terakhir,
Dari data semua yang dipunya, yang dimiliki, kumpulkan datanya, kemudian analisis. Wah, akhirnya saya ketemu nih untuk menjalankan bisnis saya atau produk saya seperti ini. Jadi itu semua siklusnya punya konsep atau punya cara. Next. Apa sih alatnya untuk mendukung implementasi digital marketing? Ada 4 nih, sebenarnya banyak ya teman-teman. Cuma aku rangkum ya yang mudah dan fleksibel. Yang pertama, nggak ada digital kalau nggak ada konektivitas, kalau nggak ada koneksi internet. Gimana mau digital? Koneksi internetnya aja tethering gitu kan. Nah teman-teman dengan mudah, smartphone itu udah jadi barang yang biasa ya sekarang smartphone. Nah smartphone kalau nggak ada koneksi internet, nggak bisa kita mau digital marketing, mau jualan. Nah itu harus pakai koneksi internet. Kita punya di Telkom ada IndiHome dan juga Telkomsel Orbit. Dan juga mungkin ada di paket kuota Telkomsel ya. Nah selain itu kita juga di Bank Indonesia didukung dengan metode pembayaran KRIS. Sekarang sudah musim ya, di warung-warung tuh, malah di pedagang-pedagang gerobak keliling itu sudah ada KRIS. Jadi kalau mau bayar lebih mudah, itu memudahkan digital payment. Kemudian ada Google My Business, mengenalkan bisnis teman-teman di dunia maya. Di internet itu dikenalkan dengan alat, dengan platform Google My Business yang bisa registrasi langsung gratis. Sebagai alat ukur juga Google menyediakan Google Analytics nih, biar tahu caranya gimana. Untuk survei punya Google Forms, SurveyMonkey, Mailchimp, kemudian ada konten grafis visualnya itu Canva dan tools grafis. Ada juga kanal, marketplace, sosial media, UCNC, dan juga Google Ads. Next. Apa sih yang harus dimiliki keahlian atau keterampilan dari seorang digital marketing? Ada 6 nih. Kalian harus memahami data analytics atau data analisis. Kemudian ada kemampuan untuk memiliki pola pikir strategis. Jadi bisnisnya nggak gitu-gitu aja. Wah mesti mikir yang strategik lagi nih untuk jualannya atau bisnisnya. Memahami SEO dan SEM, ini juga perlu dipelajari ya di dalam digital marketing, search engine optimization, bagaimana supaya produk atau bisnis kalian itu dikenali dengan mudah oleh para mereka pencari solusi layanan kalian. Misalkan solusi kebersihan rumah, dicari di Google, muncul itu produk kalian. Nah itu fungsi dari SEO. Dan menjaga CRM atau engagement dari sebuah customer atau pengguna. Jadi mesti dijaga tuh ketika sudah tertarik dengan produk kita, itu gimana diservis, dilayani, jangan sampai dia itu merasa jenuh dan nggak dilayani gitu. Itu harus tetap dijaga. Dan memahami sosial media dan juga cakap dalam berkomunikasi. Next. Oke, setelah ini 10:30 kita akan mulai bagaimana caranya membuat website dengan mudah. Kita menggunakan WordPress, perangkatnya sudah disediakan semua, sudah siap, laptopnya sudah, silakan dibuka. Nanti kita akan buat anatomi dari website ini seperti ini. Jadi apa sih itu website? Kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui akses internet. Yang kita akan buat adalah anatominya seperti ini. Header, kemudian ada hero, ada body, ada footer. Di header, di kepala, di bagian kepala nanti akan buat logo dari sebuah produknya atau dari sebuah bisnis atau pesantrennya bebas. Dan kemudian ada menu beranda atau home tentang kami, produk, program, dan juga artikel atau berita. Kemudian di hero itu ada foto produknya, atau foto programnya, atau foto eventnya, atau juga banner promosi, atau juga tombol untuk ajakan. Nah yang di body, konten artikel yang menjelaskan produk atau program, serta fitur dan manfaatnya yang diakhiri dengan ajakan call to action. Call to action itu artinya
si pengguna ketika melihat website kita itu disuruh ngapain, disuruh beli, disuruh daftar, atau disuruh apa itu nanti disesuaikan. Kemudian yang di footer nanti ada informasi tambahan ya, misal seperti testimoni, kemudian artikel, kemudian informasi lokasi, kontak, dan lain sebagainya. Nah, silakan disiapkan perangkat digitalnya, di charger, ditentukan, disiapkan artikel, foto, gambar, itu udah disiapkan dari awal supaya nanti nggak capek ngetik, jadi tinggal copy paste aja ya. Next.